Jika perempuan adalah permukaan danau yang tenang, maka laki-laki hanyalah perahu nelayan di atasnya. Salah dayung, maka tenggelam sudah jadinya. Kata bijak dari Boy Chandra, penulis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan membahas materi tentang danau. Siapakah di antara anak-anak Bapak yang tahu apa itu danau? Atau siapakah di antara anak-anak Bapak yang sudah pernah melihat danau atau pergi ke danau? Hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang danau pada pembelajaran kita hari ini. Danau adalah sebuah cekungan besar di permukaan bumi dan diisi dengan air dalam jumlah yang besar. Sumber air danau dapat berasal dari berbagai sumber, seperti mata air, air tanah, air hujan, dan air sungai yang bermuara ke danau. Berikutnya, kita akan membahas jenis-jenis danau berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama, danau tektonik. Danau tektonik adalah danau yang terbentuk akibat tenaga tektonik atau pergeseran lempeng tektonik. Contohnya, Danau Poso yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis yang kedua yaitu danau vulkanik. Danau vulkanik adalah danau yang terbentuk akibat dari tenaga vulkanik atau gunung berapi. Contoh danau vulkanik yaitu Danau Kalimutu atau Danau Tiga Warna yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Silahkan perhatikan foto berikut ini. Di sebelah kiri itu adalah danau tektonik, yaitu foto dari Danau Poso yang terdapat di Sulawesi Tengah. Sementara yang di sebelah kanan itu adalah danau vulkanik, yaitu foto Danau Kalimutu atau Danau Tiga Warna yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis danau yang ketiga yaitu danau tektovulkanik. Danau tektovulkanik adalah danau yang terbentuk akibat dari gabungan tenaga tektonik dan tenaga vulkanik. Contohnya yaitu Danau Toba yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Jenis yang keempat yaitu danau karst. Danau karst adalah danau yang terbentuk akibat dari erosi batu kapur sehingga cekungan yang tercipta akibat erosi tadi terisi oleh air dan menjelma menjadi danau. Adalah contoh dari danau tektovulkanik yaitu Danau Toba di Sumatera Utara dan danau karst yaitu Danau Ayamaru yang terdapat di Provinsi Papua Barat. Berikut ini adalah contoh dari danau tektovulkanik, yaitu Danau Toba yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Dan contoh dari danau karst, yaitu Danau Ayamaru yang terdapat di Provinsi Papua Barat. Jenis danau yang kelima yaitu danau glasial. Danau glasial adalah danau yang terbentuk sebagai hasil dari proses erosi gletser. Kita lanjutkan dengan danau yang keenam adalah danau buatan. Danau buatan yaitu danau yang dibuat oleh manusia. Umumnya danau yang dibuat oleh manusia sering disebut dengan waduk atau bendungan. Ya, ini adalah contoh dari danau glasial, itu gambar bagian atas. Sementara gambar bagian bawah itu merupakan contoh dari danau buatan. Banyak sekali manfaat danau dalam kehidupan manusia. Manfaat yang pertama, danau dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Danau dapat berfungsi sebagai pembangkit listrik karena mengandung volume air yang signifikan yang dapat digunakan untuk membuat pembangkit listrik jenis tertentu. Di Indonesia biasanya disebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Manfaat danau yang kedua adalah sebagai pengendali banjir. Karena danau menerima air dari hujan serta mata air dan air tanah, mereka efektif dalam mengendalikan banjir di suatu daerah tertentu. Manfaat danau yang ketiga sebagai irigasi.
Peranan danau sebagai sumber air irigasi merupakan tujuan sekundernya, yaitu untuk menyuplai air irigasi ke daerah pertanian. Berikutnya, manfaat danau yang keempat adalah sebagai perikanan. Kandungan air danau yang segar membuatnya berguna untuk membudidayakan berbagai jenis ikan air tawar. Manfaat danau berikutnya adalah sebagai pariwisata. Karena dikelilingi oleh banyak pepohonan, danau biasanya menampilkan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk, menjadikannya tujuan wisata yang dapat diakses oleh semua tingkat pendapatan. Manfaat lain dari danau adalah sebagai sumber air bersih. Danau yang dikelola secara lestari akan selalu memiliki air yang bersih, yang jelas sangat bermanfaat bagi semua makhluk hidup, khususnya manusia untuk kehidupan sehari-hari. Agar danau tidak rusak dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia, maka kita harus melestarikan danau. Adapun cara-cara untuk melestarikan atau melakukan konservasi terhadap danau, yaitu yang pertama, menjaga kelestarian hutan di bagian hulu danau atau sumber air yang mengarah ke danau. Cara yang kedua yaitu dengan membuat sabuk hijau di sekitar tepi danau. Yang ketiga, jangan membuang sampah ke danau karena dapat mengotori danau. Yang keempat, melakukan konservasi tanah di sekitar danau. Danau merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan manusia yang mempunyai berbagai macam manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupannya. Untuk itu, marilah kita jaga kelestarian danau yang ada di lingkungan kita agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.